Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya terima kasih nih Pak, pagi-pagi udah buka dan kita sibukin dengan wawancara. Sebelum kenalin, kita dari UNJ Pak. Ini wawancara terhadap UMKM nih, Pak. Berdasarkan hasil analisa kelompok kami setelah melakukan wawancara kepada Pak Mulyadi selaku narasumber UMKM, kami merasa bahwa narasumber kami belum sepenuhnya memiliki mindset kewirausahaan. Hal tersebut dilihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi dan cara pandang beliau akan kewirausahaan. Seperti halnya Pak Mulyadi mengalami permasalahan terkait modal. Pak Mulyadi menyampaikan salah satu permasalahan yang ia hadapi yaitu terkait dengan modal. Permasalahan ini berkaitan juga dengan salah satu mindset kewirausahaan di mana Pak Mulyadi berdagang berfokus hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Maksudnya adalah beliau hanya berfokus gimana caranya dia bisa untung dan yang penting bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Hal ini tentunya berbeda dengan mindset seorang wirausahawan di mana melihat keuntungan untuk memenuhi target menjadi berkembang setiap waktunya. Solusi yang bisa dilakukan oleh Pak Mulyadi salah satunya adalah dapat mengubah mindset yang tadinya berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini harus mulai berubah dan fokus dengan menyisihkan hasil penjualannya sedikit demi sedikit untuk dijadikan modal agar kedepannya dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, narasumber kami belum memiliki keberanian dalam mencoba hal baru untuk usahanya. Bisa dikatakan beliau masih takut untuk mencoba dan memanfaatkan peluang yang ada. Maka dari itu, solusi yang bisa saya sampaikan ialah yang pertama, melakukan survei atau pengamatan untuk mengetahui rintangan yang akan dihadapi sehingga bisa mendapatkan strategi dalam menghadapi semua rintangan yang ada. Yang kedua, pilihlah bisnis yang sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Yang ketiga, sesuaikan modal dengan besaran bisnis yang akan kita bangun. Yang keempat, konsultasi dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Yang kelima, mau menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Akan tetapi, kita juga harus bisa memilah mana masukan yang baik dan mana masukan yang buruk. Yang keenam, tidak terburu-buru atau terlalu ambisius dalam mengembangkan sebuah bisnis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, buat bisnis plan sehingga dalam mengembangkan bisnis dapat terencana dengan baik. Permasalahan lainnya adalah kurangnya inovasi dan juga kreativitas yang dilakukan oleh narasumber kami. Hal tersebut dapat dilihat baik dari segi makanan maupun cara penjualan. Dari segi makanan, belum adanya banyak kreasi, serta cara penjualan yang masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara berkeliling dari pagi hingga petang. Kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek paling penting dalam meningkatkan kesuksesan wirausaha. Banyak cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama, peluang dan kesempatan. Kita harus bisa mengamati setiap peluang dan kesempatan di sekitar. Jika situasi sudah terbaca, maka kita dapat menetapkan tujuan yang akan kita buat. Cara yang kedua yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Memiliki keingintahuan yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Kita juga akan lebih kritis dalam menentukan kebijakan atau langkah yang akan diambil. Yang ketiga, membuka jaringan yang luas. Nah, ini bisa dimulai dengan sering berdiskusi dengan teman sesama wirausahawan. Kita dapat menambah wawasan baru dengan bertukar pikiran. Perlu juga diperhatikan lingkungan serta pergaulan yang tepat sebagai pendorong kita untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat yaitu berani. Kita harus berani mengambil keputusan dengan risiko yang akan kita tanggung sendiri. Tidak perlu takut akan kegagalan, karena dengan kegagalan yang dialami, nantinya kita akan diberikan pengalaman yang berharga. Lalu cara yang terakhir adalah berpikir positif. Berpikir positif sangat diperlukan agar bisa terhindar dari rasa pesimis yang berlebihan. Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah ini gimana sih Pak? Tiba-tiba Bapak awal mulanya itu kapan dan kepikiran untuk membuka usaha ini Pak? Oh, kalau masalah jual sama ini saya memang sudah lama
Oh, udah lama. Terus Udah lama. ide awal mulanya tuh gimana sih, Pak? Awal mulanya saya ikut temen, ikut temen, jualin punya temen juga. Oh, berarti awalnya dari jualnya punya teman gitu. Iya, tapi sudah paham, dan semuanya paham, saya buka sendiri. Oh, berarti harus belajar dari teman, akhirnya Iya. Bapak coba buat usaha sendiri. Ya, Terus kalau misalkan ada nggak sih Pak kendala atau masalah selama dagang gitu kan? ya, kalau kalau kemarin udah pasti ya, kalau kemarin udah pasti kan. Ya, karena pandemi ya Pak. Ya, kalau sebelumnya saya alhamdulillah gitu ya. Ya intinya kita bisa mencukupi keluarga. Intinya harus menjual rumah, anak-anak sekolah, ya punya apa-apa ya istilahnya dari ini, gitu ya, dari hasil somai. Kalau misalkan pedagang itu kan bisa dibilang atau UMKM itu kan harus inovatif dan kreatif ya Pak. Iya. Nah, ada nggak sih Pak yang Bapak lakuin supaya bisa ningkatin usaha Bapak ini? Ya ada, sebetulnya ada sih, cuman ya sebetulnya kan ini juga kan bisa dikurangin ya. Ya, betul. Cuman ya sebetulnya saya ada ini, ada Wadah. ya itu bisa sih, ini juga dikembangin bisa, cuman ya pokok utamanya kan istilahnya Iya, modal gitu. Cuman ya terpaksa di jalan aja. Tapi sejauh ini berarti alhamdulillah ya Pak, khususnya Alhamdulillah. bisa untuk dapat rezeki dari sini. Ya, alhamdulillah ya. Saya mungkin mau nanya lagi gitu Pak. Pasti kan zaman sekarang kita kan yang berkaitan sama tadi udah ada inovasi, mungkin Ya. dari somai banyak nih somai yang beragam gitu-gitu. Nah, apa Bapak ngelakuin perubahan gitu entah dari rasanya atau kayak gimana gitu Pak? Oh bisa, Oh, bisa. bisa. Cuman ya ini juga ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kan saya dagang di depan rumah sakit ini nih, Ramangun. Iya. Habis itu di STM 26 Oh, STM 26. jam 3-an ke sana. Berarti dari jualan Bapak tuh sehari mungkin dari jam 9-an sampai jam Sampai jam 7 sore. sampai jam Kadang-kadang jam tapi 6 tempatnya berpindah gitu ya Pak? berpindah di rumah sakit Ramangun sama di STM 26 itu. Oh, Ya itu. bagaimana Bapak mempertahankan citra positif gitu Pak untuk masyarakat terhadap penjualan Bapak itu seperti apa Pak? Oh ya itu kalau masyarakat saya ini terutama kita ya bikin makanan yang bersih, rapi, terus biar masyarakat nggak pada bosen, pembeli nggak bosen. Jadi intinya rasanya harus dijamin, gitu. Terutama ya rasa, masalah ikannya, bumbunya, jangan sampai kapuk. Segi rasa, Iya. pelayanan mungkin juga ya Pak ya gitu ya. Ya itu. Apa sih Pak suka dukanya selama menjalani usaha ini? Ya suka dukanya ya kan kalau masalah jualan, kalau masalah apa namanya habis enggaknya itu kan kalau nggak habis kan duka ya. Iya. Ya, itu kan hal biasa ya. Iya benar. Ya namanya juga jualan ya, kadang rame kadang sepi gitu, nggak tentu kan. Ada kadang naik turun gitu ya Pak ya. Ya. Pernah kepikiran gak sih Pak pengen beralih ke jualan? Maksudnya apa dari somai ke mana gitu? Ya Apa ada? pengen ya semacam kios-kios toko gitu kan. Ya terus kan istilahnya dagangan itu kan bisa dikirim kan dari agen, bukan kita cuma siap jual doang. Berarti belum ada cabang lain ya Pak untuk Belum. belum masih Belum. ada di sini aja Ya. gitu ya. Menurut Bapak tips untuk jadi pengusaha itu gimana sih Pak? Ya kalau menurut saya nyari posisi ya gitu, nyari posisi lokasi buat penjualan bisa. Kalau asal jualannya percuma gitu. Tuh mungkin itu aja Pak yang Ya, ya. ingin kami tanyakan. Terima kasih Bapak Yo. untuk waktunya. Ya sama-sama.